Banyak cacat, modal nekat, Anies golkan reklamasi, demi cukong atau ambisi. Kepala daerah yang paling banyak menuai polemik adalah Gubernur Anies. Apa nggak lelah itu rakyat DKI Jakarta, melihat gubernurnya selalu jadi sumber berita, tapi kerjaannya hanya 0, sekian persen. Sudah hampir 3 tahun bertengger di Singgasana DKI 1, apa hasil kerjanya? Jakarta masih banjir, warga miskin masih tidak punya rumah sendiri. Data warga miskin saja tidak update. Jakarta tidak makin hijau karena pohon-pohon malah ditebangi, trotoar dibongkar pasang terus, pedagang kaki lima tidak teratur dan menguasai hak pejalan kaki, dan sekarang malah mengizinkan reklamasi. Polemik soal reklamasi ini sudah ada sejak tahun lalu, ketika Anies menerbitkan hampir 1.000 IMB buat gedung-gedung yang telah didirikan di Pulau D. Padahal sebelumnya Anies menyegel berbagai bangunan di sana karena tidak memiliki IMB sambil bawa banyak awak media. Sambil berkoar bahwa dia menepati janji untuk menghentikan reklamasi. Beberapa hari kemudian malah menerbitkan IMB. Adapun upaya ngeles yang disampaikan oleh anak buah Anies adalah bahwa penerbitan IMB di Pulau D tidak melanggar aturan. Karena pulau itu sudah disebut sebagai daratan, bukan pulau lagi. Jadi cukup Pergub saja yang mengatur, tanpa perlu perda sumber. Ini ngakalin apa ngadalin? Halo DPRD dan Mendagri, kok yang gini-gini terkesan didiamkan saja. Nah, beberapa hari lalu, timbul lagi polemik soal reklamasi di lokasi yang baru, kawasan Ancol. Anies kembali mengeluarkan SK Gubernur Kepgub. Ini kayak ngeluarin kartu dari dompet ya, gampang banget. SK Gubernur, Kepgub, nomor 237 tahun 2020 itu memberikan izin reklamasi kawasan Ancol dengan total luas 155 hektare. Tujuannya untuk perluasan kawasan Dufan dan Ancol. Kemudian ada pula peletakan batu pertama di kawasan tersebut untuk pembangunan Museum Rasulullah dan Masjid Apung. Mantap ya, ini sangat politis. Seakan jadi tameng. Kalau ada yang menolak reklamasi di sana, maka sama dengan menolak pembangunan Museum Rasulullah dan masjid. Padahal luas lahan yang dipakai hanyalah sebagian kecil dari 155 hektare yang dicakup dalam Kepgub itu kan. Sisanya, hal ini yang dipertanyakan oleh Ketua Badan Musyawarah, Bamus, Betawi, Zainuddin, yang menolak Kepgub tersebut. Tapi masa iya, bangun masjid dan museum sampai 155 hektare? Saya minta Anies jujur, saya menduga pembangunan itu bagian Corporate Social Responsibility, CSR, sebagai kewajiban pengembang, ujar Zainuddin. Anies dinilai tidak konsisten dengan janji kampanyenya dulu. Saya ingat betul, Anies sampaikan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan, sambung Zainuddin sumber. Yang diungkap oleh Zainuddin itu adalah poin yang penting. Apakah ada kong kali kong antara pihak pengembang dan Anies? Sebuah timbal balik, Anies keluarkan izin, pengembang bangun museum dan masjid. Selebihnya di balik itu ya kita nggak ada yang tahu, apalagi timbal baliknya. Wajarlah kalau kita curiga, karena penerbitan Kepgub ini sendiri dinilai cacat hukum oleh DPRD DKI Jakarta. Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP adalah yang paling vokal menyuarakan kecacatan Kepgub ini. Menurut Gilbert, Kepgub itu harusnya didasari Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, dan Peraturan Zonasi. Tanpa Perda, Kepgub menjadi cacat hukum. Hal sama juga dikemukakan oleh anggota DPRD DKI lainnya, Pantas Nainggolan, yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, DPRD DKI. Seyogianya itu, reklamasi Ancol, harus masuk dalam bagian RT/RW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti, reklamasi Ancol, enggak boleh, kata Pantas. Rancangan perda yang mereka sebut itu sudah dicabut Anies sendiri pada tahun 2018 silam, dan sampai sekarang tidak ada pengajuan raperda kembali sumber-sumber. Gilbert juga menjelaskan bahwa sebelum Kepgub keluar, harusnya Anies melakukan konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan menyertakan hasil analisis dampak lingkungan, AMDAL. Belum adanya AMDAL ini sudah diakui oleh Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahali di depan DPRD DKI Sumber. Bener kan kata saya, modal nekat doang. Banyak aturan yang dilawan Anies buat mengeluarkan Kepgub. Tidak mungkin Anies tidak tahu soal perda, kan dia sendiri yang mencabut raperdanya. Tentu saja, Anies akan memakai akal-akalan yang sama dengan ketika dia menerbitkan ratusan IMB tahun lalu. Yakni tidak menyebut lahan itu sebagai reklamasi. Ditemukanlah sebutan lain. Sekda DKI Jakarta, Saifullah menyebut lokasi itu sebagai tanah timbul, sumber.
Juga dia sebut sebagai perluasan daratan. Sumber PKS menyebutnya sebagai revitalisasi. Salahkah menyebut upaya ngeles berjamaah ini sebagai suatu kong kali kong? Satu lagi, Gilbert juga menyoroti soal permintaan lahan 5% dari 155 hektare itu sebagai hak milik Pemprov DKI. Dasarnya apa? Dasar perhitungan 5% lahan reklamasi sebagai milik DKI juga tidak jelas dasarnya, dan diputuskan sepihak oleh gubernur tanpa konsultasi ke DPRD, ujar Gilbert. Tanpa AMDAL, tanpa konsultasi, motifnya apa? Gilbert khawatir ada oknum yang memiliki kepentingan tengah diakomodir oleh Anies sendiri. Kepgub itu pun disebut Gilbert sebagai syarat kepentingan. Sumber Wow, dengan kata lain diduga ada pihak tertentu, di luar rakyat, yang kepentingannya diakomodir Anies dengan secepatnya mengeluarkan Kepgub, tanpa konsultasi dengan DPRD. Cukongkah itu? Reklamasi Ancol digembar-gemborkan Anies dan anak buahnya untuk kepentingan publik. Padahal yang mengelolakan tetap saja BUMD PT Ancol, nyari duit juga. BUMD ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Sahamnya hanya 40% saja. Sisanya 52,37% milik swasta dan perorangan, dan 7,63% milik Yayasan Sumber. Kalaupun buat kepentingan publik, ya digratisin dong masuk kawasan Ancolnya. Enggak juga kan, duit yang akan diperoleh dari reklamasi Ancol tetap akan mengalir ke berbagai pihak yang berkepentingan. Ke rakyat, emang ada. Jadi buat apa sebenarnya reklamasi Ancol ini? Kepgubnya sangat kentara dipaksakan untuk dikeluarkan Anies. Nekat melibas berbagai aturan, nekat melanggar janji kampanyenya sendiri, tidak peduli dengan berbagai protes dari elemen publik termasuk para relawan pengusung Anies dulu, nekat pokoknya. Lalu siapa yang sedang dilayani oleh Anies? Sekian dulu dari Kura-Kura.